Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Pratama. Saya dari Dinas Pertanian Provinsi Lampung. Saya mendapat laporan bahwa di desa Jatimulyo ini pada tanaman jagungnya hampir setiap tahun terkena serangan hama pada tanaman jagung, bapak-bapak dan ibu-ibu petani. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu petani telah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di acara penyuluhan saya. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan ekstrak daun pepaya sebagai pestisida alami pada tanaman jagung. Oke, baik. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Ada jagung, daun pepaya, hama, dan pestisida alami yang saling berkaitan. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih jagung itu. Jagung adalah tanaman berkeping tunggal atau monokotil. Akar jagung berupa akar serabut yang dapat mencapai kedalaman 8 meter, tapi rata-rata pada kisaran 2 meter. Kandungan gizi jagung per 100 gram adalah 35 kalori, protein 9,2 gram, lemak 3,9 gram, karbohidrat 73,7 gram, kalsium 10 mg, fosfor 256 mg, ferum 2,4 mg, vitamin A 510 Si, vitamin B 1 0,38 mg, air 12 gram. Untuk ukuran yang sama, meski jagung mempunyai kandungan karbohidrat yang lebih rendah, namun mempunyai kandungan protein yang lebih banyak. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan selama 80-150 hari. Oke, selanjutnya daun pepaya. Pepaya atau Serica pepaya L merupakan tumbuhan yang berbatang tegak dan basah. Daun pepaya mengandung bahan aktif atau papain sehingga efektif untuk mengendalikan ulat dan hama penghisap. Kandungan karposide pada daun pepaya berkhasiat sebagai obat cacing. Oke. Lalu di sini ada pengertian hama. Hama dalam arti luas adalah semua bentuk gangguan baik pada manusia, ternak, dan tanaman. Pengertian hama dalam arti sempit yang berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya yang sama aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Selanjutnya, pengertian pestisida. Pestisida alami merupakan pemecah jangka pendek untuk mengatasi masalah hama dengan cepat. Pestisida alami menjadi bagian dari sistem pengendalian hama terpadu dan hanya digunakan bila diperlukan atau tidak digunakan jika tidak terdapat hama yang merusak tanaman. Oke, selanjutnya metode penelitian. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain daun pepaya. Dalam penelitian ini, daun pepaya digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan pestisida alami. Selanjutnya ada air. Air digunakan sebagai pencampur sekaligus pemancing agar air dalam daun pepaya keluar. Selanjutnya ada deterjen. Deterjen digunakan sebagai zat pencampur dan untuk membantu dalam membunuh hama. Selanjutnya minyak tanah. Minyak tanah digunakan untuk membantu proses penguraian agar hama cepat terbunuh. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, peralatan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain pertama ada penumbuk, penyaring, wadah atau baskom, pengaduk, dan yang terakhir alat penyemprot. Jadi alat-alat ini mudahlah untuk kita dapatkan di pasar dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Baik, selanjutnya. Di sini ada prosedur kerja.
Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang pertama yaitu kita harus mengumpulkan kurang lebih dari 1 kilogram daun pepaya atau sekitar 1 tas plastik besar atau ember besar. Nah, selanjutnya menumbuk daun pepaya hingga halus. Nah, menumbuknya itu bisa dengan cara apa aja? Bisa menggunakan batu dan ulekan, bisa dengan cara digiling dengan mesin, atau ada cara yang lebih mudah menurut Bapak dan Ibu-ibu petani sekalian. Nah, yang ketiga, hasil tumbukan atau randangan yang di dalam 10 liter air kemudian ditambahkan 2 sendok makan minyak tanah dan 30 gram deterjen. Hasil campuran didiamkan selama semalam. Nah, seperti ini, tambahkan air lalu direndam semalaman. Nah, baik, selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu petani. Nah, ini gambar penambahan minyak tanah. Nah, minyak tanah ditambah ke gilingan atau gilingan daun pepaya yang sudah direndam air selama semalam. Nah, selanjutnya ditambahkan deterjen. Nah, seperti gambar ini. Sedikit saja, sebotol kecil itu aja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sekitar 1 liter lah penambahan bubuk deterjennya dan minyak tanahnya. Selanjutnya di sini ada pengadukan. Nah, setelah bahan-bahan seperti air, minyak tanah, dan deterjen lalu diaduk kembali untuk meratakan semua bahan tersebut. Nah, selanjutnya setelah diaduk merata, lalu Bapak-bapak dan Ibu-ibu menyaring larutan dari hasil perendaman dengan kain halus dan menyemprotkan larutan hasil saringan ke tanaman. Nah, ini dia contoh gambar yang sudah diekstrak di dalam botol ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita uji terlebih dahulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah yang kita buat tadi cairannya dapat digunakan dengan baik. Nah, caranya dengan mencoba ke tanaman lain terlebih dahulu. Apakah ada efeknya? Nah, di sini kita bisa menggunakan tanaman yang ada di sekitar, yang seperti tanaman gulma yang mengganggu pekarangan atau lahan-lahan petani Bapak. Kita coba dulu di situ. Nah, di sini ada tanaman jagung sebelum disemprot. Nah, ini dia nih. Bisa dilihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jagung ini dapat dilihat tumbuhnya masih muda ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dan kita ambil satu yang terserang. Nah, ini ada nih, isinya itu ada putih-putih gitu biji-bijinya, biji jagungnya. Agak lumayan banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, ini jagung yang terkena hama nih. Bisa dilihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nampak jagung tersebut tumbuhnya kurus ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tidak bagus tumbuhnya. Dan ini juga biji-bijinya juga tumbuhnya tidak sempurna. Nah, selanjutnya ada gambar jagung setelah penyemprotan pestisida ekstrak daun pepaya. Nah, bisa dilihat Bapak bedanya. Nah, ini tumbuhnya sempurna dan biji-bijinya pun tidak ada bercak putih-putih. Jadi kuning semua, kuning cerah ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, dan batangnya pun tumbuh dengan sehat ya. Nah, kesimpulannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini yang pertama, daun pepaya mengandung berbagai zat yang tadi saya sebutkan, yang antara lain vitamin A, B1, vitamin C, kalori, protein, lemak,
garam, hidrat alam dan kalsium, fosfor, zat besi, dan papain kayu kaploid. Daun pepaya mengandung bahan aktif papain sehingga efektif untuk mengendalikan ulat dan hama pengisap. Dan yang kedua, adapun langkah-langkah pembuatan pestisida alami daun pepaya. Yang pertama, kita siapkan 1 kg daun pepaya, lalu menumbuknya hingga halus. Lalu rendam daun pepaya tersebut menggunakan 10 liter air, kemudian tambahkan 2 sendok minyak tanah dan 30 gram deterjen. Hasil campuran didiamkan semalam, menyaring larutan hasil perendaman dengan kain halus, dan menyemprotkan larutan hasil saringan ke tanaman. Yang ketiga, pestisida alami merupakan pemecah jangka pendek untuk mengatasi masalah hama pada tanaman jagung dengan cepat. Pestisida alami harus menjadi bagian dari sistem pengendalian hama terpadu dan hanya digunakan bila diperlukan, dan tidak digunakan jika tidak ada hama yang merusak tanaman. Pestisida alami dari ekstrak daun pepaya bermanfaat bagi tanaman jagung yang dapat digunakan mencegah hama seperti apit, rayap, hama kecil, dan ulat bulu, serta berbagai jenis serangga. Nah, itu ibu-ibu. Jadi, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya. Ataupun ada kendala lainnya, bisa langsung hubungi saja. Jadi, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.